Pemirsa, untuk mengetahui perdagangan komoditas hingga sore ini kita bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Hanir Rivelino langsung dari Jakarta Future Exchange. Ira, seperti apa pergerakan perdagangan komoditas di awal pekan ini? Baik Eliza, berdasarkan data yang kami dapatkan yakni pertanggal hari ini 13 Juli 2020 tepatnya tadi sampai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun sejumlah komoditas yang diperdagangkan ini sudah ada 3, yakni komoditas kopi Arabica, kemudian juga gold ataupun emas dalam negeri dan juga olen. Dan di mana ketiga komoditas tersebut mencapai volume transaksinya ada sebesar 1.722 lot. Sementara itu memang untuk komoditas kopi Robusta dan juga kakao ini belum terdapat transaksi perdagangan. Namun untuk komoditas kopi Robusta ini sudah ada sejumlah ataupun permintaan dan penawaran harganya, yakni berada pada range Rp16.880 sampai dengan Rp17.580. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan perdagangan komoditas hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Andri Hardianto selaku analis dari PT Asia Trade Point Futures. Halo Bapak Andri Hardianto, selamat sore ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Ira. Oke, Pak Andri, ini boleh mungkin dijelaskan seperti apa Pak pergerakan perdagangan olen hari ini? Oke, jadi untuk perdagangan olen hari ini Mbak Ira dan pemirsa ya, bahwa ini kan masih perdagangan di awal pekan. Jadi kita lihat memang volume transaksinya masih belum terlalu besar. Dan saya lihat juga pelaku pasar masih cukup hati-hati untuk menunggu sentimen apa kira-kira yang akan masuk ke dalam pasar dalam pekan ini. Jadi saya pikir olen ini memang kita lihat memang range harganya juga pergerakan masih terlalu tipis ya, tidak terlalu lebar seperti itu kira-kira Mbak Ira. Seperti apa Pak untuk pengaruh pergerakan harga minyak mentah terhadap olen untuk hari ini? Ya. Jadi seperti kita tahu ya Mbak Ira ya, bahwa harga minyak mentah itu terkait erat itu justru dengan CPO. Kalau olen kita tahu kan memang ini adalah komoditas turunan dari CPO yang memang bahan baku untuk produk-produk rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Jadi kalau Mbak Ira mengatakan apa kaitannya antara olen dan minyak mentah, memang di sini dampaknya tidak terlalu besar Mbak Ira. Justru kalau kita lihat dampak besar antara kaitan harga minyak mentah itu adalah dengan CPO. Dan kita tahu CPO juga menjadi salah satu bahan baku untuk energi alternatif, yaitu minyak bahan bakar nabati. Jadi saya pikir dengan adanya kenaikan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir itu berpengaruh terhadap harga CPO yang memang menjadi energi alternatif untuk bahan bakar. Jadi saya pikir harga CPO dengan kenaikan harga minyak ini sepertinya juga akan sulit untuk mengalami kenaikan ya, seperti itu kira-kira. Pak, kalau tadi kita sudah berbicara tentang olen, sekarang kita bergeser nih Pak soal emas. Ini lalu bagaimana nih Pak dengan pergerakan harga emas untuk hari ini? Ya. Jadi kalau untuk pergerakan harga emas, kalau kita bicara pergerakan harga emas global ya Mbak Ira ya, itu semenjak harga emas global menyentuh level tertingginya atau level psikologis kuat di level 1.800, kita lihat harga emas mengalami konsolidasi. Saya pikir ini hal yang wajar ya, karena secara teknikal kita tahu begitu harga menyentuh level harga tertinggi, itu pasar akan cenderung melakukan konsolidasi, di mana pelaku pasar akan lebih banyak melakukan aksi profit taking dan wait and see. Seperti apa kira-kira sentimen baru yang dapat mengangkat harga emas ke level yang lebih tertinggi, dalam hal ini adalah level di 1.900. Jadi dalam pekan ini saya pikir hingga perdagangan tengah pekan nanti harga emas masih akan terkonsolidasi Mbak Ira. Masih akan terkonsolidasi untuk harga emas tersebut ya Pak. Oke, selanjutnya kita bergerak ke terkait dengan sentimen pekan ini Pak, termasuk dengan potensi penurunan suku bunga terhadap harga emas ini seperti apa nih Pak, Bapak melihatnya? Ya, seperti kita ketahui ya Bank Indonesia juga masih membuka ruang untuk penurunan suku bunga. Sementara kita tahu jika memang suku bunga Bank Indonesia melakukan penurunan suku bunga kembali, itu akan berdampak pada turunnya atau melemahnya mata uang rupiah. Dan ini dapat berdampak juga kepada harga emas di dalam negeri, di mana kecenderungannya jika rupiah ini mengalami pelemahan, harga emas dalam negeri akan mengalami kenaikan. Dan jika memang Bank Indonesia betul melakukan kembali penurunan suku bunga, ini saya lihat dampaknya langsung adalah bahwa harga emas ini akan mengalami kenaikan. Tetapi sekali lagi patokannya adalah harga emas global Mbak Ira, bahwa memang di global itu kan sedang terjadi konsolidasi ya. Jadi saya pikir kenaikan di domestik jika ada penurunan suku bunga di dalam negeri itu tidak akan terlalu tinggi.
dalam rentang yang saya pikir tidak terlalu tinggi dan masih rentang yang terbatas. Seperti itu kira-kira. Baik Pak, kita langsung bergeser ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi sudah terkait dengan sentimen, ini bagaimana dengan permintaan kopi dan kakao dibanding secara bulanan ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat untuk kopi Arabica sendiri Mbak ya, itu kan memang sudah mengalami tren penurunan sejak pekan lalu sebenarnya. Karena di sini ada kelebihan pasokan juga dari Brazil dan diikuti sebenarnya oleh melemahnya mata uang Brazil akibat kondisi COVID-19 di Brazil yang cukup parah. Akibat melemahnya mata uang Brazil ini mengakibatkan harga barang di Brazil ini, komoditas Brazil ini menjadi lebih murah dan akhirnya mendorong eksportir kopi di Brazil untuk mengekspor barangnya. Dan itu pun diikuti juga oleh panen yang memang kebetulan berhasil dan akhirnya membuat pasokan dari kopi ini masih cukup tinggi. Dan saya pikir untuk pekan ini harga kopi Arabica masih berkisar di antara 97 sampai 94 dolar per kantongnya. Jadi saya pikir masih akan mengalami tekanan untuk pekan ini. Sementara kalau untuk kakao itu saya lihat memang permintaannya itu masih belum pulih Mbak ya, khususnya dari negara Eropa, dan saya lihat produksinya dari dua negara Afrika yaitu Ghana dan Ivory Coast juga masih cukup tinggi. Jadi saya pikir dalam pekan ini pun kakao masih akan mengalami tekanan karena akibat permintaan yang juga masih belum pulih. Saya pikir seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Andri Ardianto atas penjelasannya. Mbak Ira. Ya, itu dia tadi Eliza, kembali kepada Anda di studio. Baik, Ira, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Ira Hulu melaporkan langsung dari Jakarta Future Exchange.